Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para bapak ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kembali kita bertemu dalam kajian Tazkiyatun Nafs. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniai qalbun yang salim pada kita semua. Mengkaruniakan memiliki nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan, tenang dengan keimanan yang Allah hujamkan dalam jiwa kita dan senantiasa dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita terus berdoa padanya, Allahumma ati nufusana taqwa. Masih hafal, masih dibaca Bu, Pak, sehari-hari doa ini? Insya Allah ya. Ini doa yang saya sampaikan sejak memulai kajian Tazkiyatun Nafs ini. Jadi kada hafal dan dibaca terus berulang-ulang. Karena kita perlu disucikan, dibersihkan oleh Allah setiap saat dari berbagai macam maksiat, kotoran dan berbagai macam dosa-dosa. Maka mohon pada Allah, Allahumma ati, kalau sendiri, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Kajian Tazkiyatun Nafs, saya mengulang, intinya adalah takhliyah dan tahliyah. Itu ya, saya ulang-ulang supaya betul-betul paham. Inti dari kajian Tazkiyatun Nafs adalah takhliyah dan tahliyah. Apa takhliyah? Mengosongkan, menghilangkan, membersihkan dari berbagai macam kotoran. Kotoran dosa, kotoran syirik, kotoran dengki, kotoran akhlak yang buruk. Diisi dengan tahliyah, yaitu berbagai macam amalan-amalan dengan semakin baik akhlaknya, semakin baik ibadahnya, semakin baik akidahnya, bersih dari perbuatan syirik. Jadi inti dari kajian yang saya sampaikan, berarti sudah hampir setahun Pak Haji ya. Setahun ya terakhir. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Sekarang itu setahun ternyata. Yaitu bahasannya hanya itu saja sebenarnya. Bahasannya takhliyah dan tahliyah. Sudah dibahaskan pembukaan-pembukaan dan yang lainnya. Kemudian dibahas juga wasailnya. Wasilah-wasilah, sarana-sarana yang akan menghantarkan kepada tazkiyatun nafs. Sudah dibahas tentang saum dulu waktu Ramadan, sekarang insya Allah menjelang Ramadan lagi. Sudah dibahas itu. Dibahas juga tentang masalah yang lain, tentang zikir. Dibahas tentang zikrul maut. Dibahas juga tentang apalah, udah beberapa pertemuan itu. Intinya adalah bagaimana kita tersucikan jiwa. Nah mudah-mudahan itu bisa dilaksanakan semuanya. Wasilah yang lain adalah salat, as-salat. Jadi salat ini salah satu ibadah yang menjadi wasilah untuk ditazkiyatun nafs. Untuk membina jiwa, membersihkan qalbu kita, menjadikan dosa-dosa jadi hilang, menjadi semakin tinggi keimanannya, ada di salat. Itu salah satu wasilahnya. Jadi banyak tadi wasilahnya. Nah, insya Allah di pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan salat sebagai tazkiyatun nafs. Baik para bapak, ibu, hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memahami bahwa salat itu adalah
kondisi yang paling terbaik saat penghambaan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Menggabungkan antara akal kita, ilmu kita, menggabungkan dengan ruh kita, menggabungkan juga dengan anggota tubuh kita. Jadi pemi salat teh kedah tilu hal ieu teh, akal kita, qalbu kita, kemudian badan kita itu satu rangkaian. Dan ada yang menyampaikan begini, cukup menarik, saya kutip, bahwa salat itu was-salatu fi haqiqatiha laisat harakatun riyadhiyatun. Salat itu pada hakikatnya bukan sekedar atau bukan merupakan gerakan-gerak riyadhah, bukan. Walaupun dari gerakan salat ini diteliti berdasarkan kesehatan dan yang lainnya terdapat dampak kesehatan yang lain. Nah, bahasannya mungkin ini ahli kesehatan. Tapi bukan itu yang utama yang dimaksudkan, itu efek dari salat bisa jadi dengan ruku yang benar dan yang lainnya. Ketika sholat itu jadi gerakan-gerakan bukan sekedar gerak-gerakan yang khaliyatun minar ruh, kosong dari ruh. Nanti satu saat kita akan melihat kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti satu saat akan kita menyaksikan di satu masjid di mana mereka melakukan sholat dan kalian tidak akan mendapatkan satu pun yang khusyuk. Satu pun yang khusyuk. La haula wa la quwwata illa billah. Padahal kesuksesan seseorang tadi disampaikan dalam soal muflih al-mu'minun, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung. Pakai fi'il madhi atau fi'il past tense yang menyatakan sesuatu yang pasti. Plus pakai kod juga. Siapa yang beruntung? Al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Orang yang beriman seperti apa? Ada salah satu cirinya. Yang pertama, alladzina hum fi shalatihim khasyi'un. Orang yang dalam salatnya khusyuk. Para bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya membahas ini bisa jadi kondisi saya lebih buruk daripada bapak-bapak ibu sekalian. Tetapi saya bahas untuk tadzkirah, mengingatkan saya juga, mengingatkan kita semua perlu bagaimana kita terus menata salat yang aslinya ini adalah sesuatu yang luar biasa yang Allah tetapkan, dan itu akan menjadi mi'rajul mu'minin, menjadi mi'rajnya seorang mukmin, dan insya Allah berpengaruh kepada kehidupan. Karena as-shalah mir'atul mu'min. Bahwa salat itu adalah cerminan orang mukmin. Jadi kalau kita menginginkan sakinah, ketenangan, menginginkan kondisi di mana kita insya Allah penuh keberkahan, dimulai dengan perhatikan salat-salatnya. Kemudian beliau mengatakan, balis salah hiyal khusyuk. Tetapi salat itu adalah khusyuk, ketundukan. Wal hudur, dan hadirnya hati. Nah, ini bahasan sudah kemarin tentang baca Quran. Banyak baca Quran, tetapi mana bacaan yang membuat kita luluh jiwa kita? Banyak sholat yang kita sudah lakukan, minimal sehari 5 kali. Sholat mana yang membuat kita takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sholat mana yang membuat saat itu kita merasa betapa hinanya kita di hadapan Allah, saat itu merasakan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala? Atau semoga Allah mengampuni kita semua, sholat kita hanya gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan biasa saja yang tidak berpengaruh kepada jiwa kita, yang tidak berpengaruh kepada
amal kita dan tidak pengaruh kepada kondisi-kondisi kehidupan kita secara keseluruhan. Nah ini PR saya, PR kita semua barangkali. Ya saya sendiri harus banyak istighfar, astagfirullahaladzim. Untuk sholat khusyuk, hadir hati, penuh rasa takut ini kayaknya jarang-jarang sekali. Lempeng we sholat teh, lempeng. Beres sholat, beres. Gak ada sesuatu yang membuat tadi bagaimana kita merasakan keagungan kehinaan diri kita. Wa istisy'aru haqiqah makna wukuf baina yaday rabbi, dan merasakan hakikat wukuf berdiri baina yaday rabbi, di hadapan Rabb, di hadapan Rabb Allah. Jadi seperti kosong sedang bergerakan, tidak ada istisy'ar menghadirkan perasaan bahwa dia sedang wukuf berhadapan, dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan fala yuktabu lil abdi min salatihi ila ma aqala minha, dan tidaklah dicatat bagi seorang hamba dari pahala salatnya kecuali ketika dia betul-betul sadar hadir hatinya, ruhnya, sehingga orang yang salat ada yang khusyuknya 100% tapi jarang, ada yang 90%, 75%, 50%, 10%, bahkan ada yang sholat hanya 0%. Nah ini semoga Allah merahmati dan mengampuni kita semua. Ya saya bahas ini kita sama-sama belajar. Ya kita ambil salah satu ini aja ya dari ini. Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sebelum kita sholat atau seharusnya kita memahami, mengulang kembali terkait dengan keutamaan sholat dan sebelumnya keutamaan wudhu. Kalau di sini Al-Imam Al-Ghazali menyampaikan mulai dari kehadiran hati itu sejak dikumandangkan azan. Misalnya beliau menyampaikan ini dari Ihya Ulumuddin yang diringkas dalam Mau'izatul Mu'minin. Idza sami'ta nida al-muadzin, jika engkau mendengar suara muadzin, fahdir fi qalbika haulan nida yaumal qiyamah. Hadirkan dalam kalbu Anda tentang panggilan nanti pada hari kiamat yang sangat dahsyat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah itu teh panggilan yang mengharuskan semua harus datang. Kalau sekarang mah ada yang datang, yang enggak, yang santai beraktivitas. Nanti ketika dipanggil, dikumpul di mahsyar. Ya ma'syarul jinni wal insi, wahai semua golongan jin dan manusia, kumpul semua. Tidak ada satupun yang menolak datang. Dalam keadaan tunduk, dalam keadaan penuh ketakutan. Semoga Allah merahmati kita semua. Jadi sekarang mau dipanggil teh hari-hari, aduh tanggung, aduh ini nanti tidak ada kalimat tanggung-tanggung itu. Nah itu yang pertama. Jadi intinya bagaimana menghadirkan seperti itu mulai dari ini mulai dari panggilan. Ini bahasannya saya memulainya. Beliau cukup panjang tapi kalau dibaca semua kayaknya repot juga. Ada hal-hal yang harus selalu dihadirkan, disingkat saja. Tadi hadir hati, kedua tafahum, yaitu memahami apa yang kita baca, memahami apa yang kita lakukan dari gerakan-gerakan sholat. Tafahum ini melahirkan yang hadir hati itu pokoknya adalah al-himmah, penuh perhatian. Jadi fokus penuh perhatian bahwa kita sedang sholat, bahwa kita sedang menghadap Rob, sedang wukuf di depan Rob kita. Kemudian ada satu buku, saya nyari-nyari udah lama ini mau menyampaikan di sini. Ada buku, kalau tidak salah bukunya Baina Mihrabis Shalah. Baina Mihrabis Shalah. Wallahu alam apakah masih ada sekarang bukunya.
atau sudah tidak ada. Cari-cari di perpustakaan yang ada di rumah, di pondok itu nggak ada. Nah, hanya yang teringat salah satunya adalah ketika kita mulai takbir itu, sebelum takbir, berhenti untuk mengkondisikan jiwa kita. Dengan apa beliau mengungkapkan, Allahumma inna abdukal al-asi qad ja'. Ya Tuhan, inilah hambamu yang penuh maksiat. Sungguh telah datang padamu. Itu yang diungkapkannya. Jadi kenapa? Karena kita sedang koma. Sedang qad qomatis shalah. Sedang mau koma shalah. Dan sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang ini? Yang berdiri ini? Inilah al-abdul asi qad ja'. Hambamu yang maksiat sudah datang padamu. Kemudian baru takbir. Itu salah satu bukan. Ini saya belum ketemu, nyari-nyari itu bagus sekali. Tadinya mau menyampaikan buku itu tentang apa. Tapi insya Allah dari buku ini juga sangat bagus sekali. Jadi beliau menyampaikan mulai dari azan bahwa ini adalah panggilan sholat, dan saat itu ketika pada hari kiamat mereka itu datang dengan bersegera. Jadi ketika wa min ayatihi an taqumas samaa'u wal ardu bi amrih, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah bahwa ditegakkannya langit dan bumi dengan perintahnya. Tsumma idza da'akum da'watan minar aida antum takhrujun. Kemudian apabila ada seruan, satu seruan, maka saat itu kalian semua keluar. Dalam ayat lain keluar dengan segera. Keluar seperti anai-anai yang berhamburan. Nah itu saat dipanggil pada yaumal hasyar, kamal kiamah nanti. Nah para bapak ibu hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah, maka ketika azan inilah panggilan sebagaimana haulal kiamah, bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Kemudian berikutnya tentang toharoh. Nah ini juga kita pahami bagaimana toharoh ini sebagai bentuk sarana dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mensucikan. Toharoh mulai dari toharoh minal najas wal adnas, bersihkan dari berbagai macam najis dan kotoran. Jadi ada membersihkan secara zahir. Kemudian membersihkan pakaian dari berbagai macam najis juga semuanya. Termasuk membersihkan jiwa dari berbagai macam niatan-niatan kotoran-kotoran. Itu harus dihadirkan saat toharoh. Membersihkan akidah dari berbagai macam kotoran syirik. Jadi ini manzilah atau kondisi sholat dimulai dari perangkat sebelumnya dengan syarat-syaratnya sudah memposisikan sebagai tazkiyatun nafs untuk membersucikan diri kita. Kemudian sholat wudunya itu sendiri merupakan mukaffiratul lidzunub, penghapus dosa-dosa. Jadi saat kita wudu, kemudian duduk dengan sebaik-baiknya wudu yang sudah kita pahami cara mengerjakannya. Hanya ini bab air, kadang-kadang Masya Allah masih boros air itu ya. Kalau kita berada di sungai pun kata Rasulullah itu harus tidak boleh boros menggunakan air. Apalagi air yang di sini serba terbatas, digeborkan seininya. Padahal satu gelas ini cukup untuk wudhu. Kita tidak cukup satu gayung ya. Sampai 3 gayung, 4 gayung, bahkan 1 ember baru selesai wudhu. Apalagi ditambah dengan ragu-ragu, diulangi lagi. Itu boros. Coba Pak berusaha sagayung lah paling tidak, berupaya ya. Berupaya wudhu itu 1 gayung. Ada yang sudah membiasakan demikian Pak? Kalau burung masih mubadzir ya. Walaupun dipakai toharoh insya Allah. Tetapi ada hal yang lain bagaimana kita mengikuti Rasulullah SAW. Yaitu betul-betul irit di dalam menggunakan air wudhu. Ini sebagai bentuk tazkiyatun nafs. Bagaimana kita tidak boros dalam kehidupan ini untuk sesuatu yang sia-sia atau sesuatu yang tidak bermanfaat. Coba ketika kita ngocorkan air keran wudhu kan ini, terus kumur-kumur, ini kan ngocor terus. Ya, kita mau bahadir.
membadirkan. Kumur-kumur dulu cukup lumayan lama ya. Nah ini betul. Apalagi cuci muka kan cukup digosok-gosok dulu, ngalir terus. Apalagi alirannya beras. Apakah itu tidak termasuk mubadzir? Itu termasuk mubadzir. Ini bab wudu saja harus kita perhatikan. Kita sedang membersihkan jiwa kita, kita sedang berupaya menjadikan kita sebagai orang yang baik. Ternyata dari mulai wudu saja sudah tidak baik. Dalam artian ini sudah bagus ya, tidak masalah. Kita ini arahnya tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs itu levelnya bukan sekedar gitu, bukan sekedar wudu saja, tetapi lebih baik dari itu sampai betul-betul memperhatikan bagaimana pengambilan air. Jadi kalau bisa satu gayung, misalnya satu gayung ambil ke sini sedikit, kemudian kumur-kumur masuk menghisap rongga hidung, kemudian ambil lagi segini untuk muka, itu cukup satu gayung. Paling banyak 2 gayung lah, paling banyak itu. Ini coba para bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita latih coba. Insya Allah dengan demikian itu bagian dari tazkiyatun nafs. Nah, wudu itu sendiri barang siapa yang wudu sebagaimana wuduku ini, beliau mengatakan ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lalu. Ini harus dipahami dan dihayati bahwa saat wudu itu Allah Subhanahu wa taala sedang menggugurkan dosa-dosa kita. Kehadiran kita jadi bukan sekedar gitu saja, ada kondisi jiwa ruh yang hadir saat itu bahwa kita sedang membersihkan jiwa-jiwa kita, diri kita, dosa-dosa kita melalui wudu ini dari seluruh anggota tubuh kita. Jadi sampai dosa itu habis, kecuali yang kabair, karena kabair dosa besar itu harus taubat, sampai di sela-sela tetesan air dari kuku kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya 7 anggota tubuh ini saat itu dibersihkan lagi saat wudu. Kemudian hadis yang lain, istaqimu walan tuhsu, istiqomahlah kalian dan kalian tidak akan mampu, wa'lamu anna khaira a'malikumus shalah. Ketahuilah bahwa sebaik-baiknya amal kalian itu adalah salat. Jadi sebaik-baiknya amal kalian itu adalah salat. Tapi ada kalimat fawailul lil musallin, berarti kita harus menjadi orang-orang yang betul memperhatikan tentang sholat ini, karena aslinya sebaik-baik amal itu adalah sholat. Kersolat kan kudu saum, betul Pak? Boleh nggak sholat bari ngagayem, bari cuhil we, cuhil, uninga cuhil, apa cuhil bahasa Indonesianya? Sisa makanan, sisa dimakan di mulut, rendang itu kagok, menuju sholat, rawas telan batal sholatnya. Kada saum menuju salat. Salat tadi zikir. Di sana kita zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Di salat di sana ada baca Quran. Kemudian di salat juga ada gerakan-gerakan yang menunjukkan kita sedang merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait wudhu ini, bagaimana kita harus menyempurnakan wudhu? Karena kesempurnaan wudhu itu dia akan nanti terlihat pada hari kiamat. Inna ummati yad'una yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudhu. Sesungguhnya umatku pada hari kiamat nanti akan dipanggil oleh Allah dalam kondisi bercahaya dari bekas-bekas wudhunya. Jadi bedanya umat Rasulullah dengan yang lain itu ada di ghurran muhajjalina min atharil wudhu. Itu dari wudhu saja kita harus memahami bahwa ini kita sempurnakan wudhunya. Kenapa? Karena ini akan menghapus dosa-dosa kita. Ini akan menjadikan kita nanti pada hari kiamat berikan cahaya yang sangat sempurna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan perhiasan dari anggota-anggota wudhu itu. Kemudian
Apalagi itulah kurang lebih terkait dengan wudu, singkatnya saja. Kemudian terkait dengan sholat juga diinformasikan bahwa sholat itu juga penghapus dosa. Sebelum sholat berarti tos wudu, adzan, wudu, terus langkah-langkah menuju masjid. Nah, langkah-langkah menuju masjidnya itu langkah-langkah yang menggugurkan dosa. Tidak melangkah satu langkah menuju masjid kecuali dihapus dosanya, langkah berikutnya diangkat derajatnya. Berdoa, zikir pada Allah, atau salah satu doanya adalah Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa min amami nuran wa min khalfi nuran wa an yamini nuran wa an shimali nuran. Allahumma ja'alni nuran. Mohon cahaya dari Allah. Kalau kita berjalannya penuh dengan kesadaran, maka perjalanan penuh dengan khudu, penuh dengan khusyuk, teku dulu lompatan. Dan itu dilarang oleh Rasulullah. Misalnya karena kita ada sesuatu hal, ternyata masuk ke masjidnya, datang ke masjidnya agak terlambat, tos komat, sementara masih di rumah, tidak mau tertinggal takbir pertama, lompat, tidak boleh. Biasa aja berjalan dengan hayyinan, dengan tenang, tahnian dengan dengan huduk santai, biasa saja. Kenapa? Karena saat berjalannya itu kita sedang memahami saat sedang dihapus dosa. Kumaha kasihangan tidak masalah. Jadi jangan sampai ajalah terburu-buru gitunya, terburu-buru kan ayatnya terburu-buru itu dicegah, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini bagaimana penting sholat dalam tazkiyatun nafs. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a illal musallin. Sesungguhnya manusia itu diciptakan halu'a, selalu keluh kesah, serba salah. Entah hujan, aduh ya iraha hujan itunya. Hujan, aduh ya hujan ngecerak popoyan tegaring, jalan jadi macet. Terus saja halu'ah, keluh kesah. Tidak bersyukur, tidak sabar, keluh kesah. Ya gitu kan, begitu Bu ya. Kemarin 4 bulan lebih tidak hujan. Wah gimana orang-orang itu. Kemudian setelah hujan banyak mengeluh juga. Kemarin saya dari Cicalengka sampai ke Cileunyi hampir 2 jam Pak. Cicalengka Cileunyi. Selain ada perbaikan jalan memang. Nah ini gambaran manusia. Dia mengeluh apabila ditimpa dengan syar, jazuan, dia jaza itu ya tidak enak, kesal gitu kondisinya. Wa idza masahul khairu, apabila ditimpa dengan kebaikan, manu'a, dia menjadi bahir illal musallin, kecuali orang yang sholat. Jadi bagaimana sholat ini menghantarkan kepada tanha anil fahsya wal munkar, perbuatan yang keji, perbuatan yang mungkar, pokoknya efek yang luar biasa, tapi ketika sholatnya benar, yaitu khusyuk. Tentang toharoh seperti itu, kemudian kita masuk ke bab sholat saja. Ini bagaimana sholat itu akan menjadikan tazkiyah. Dimulai sholat dengan tadi wukuf di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita merasakan bahwa kita sedang menghadapi zat yang agung. Maka di sini ada ta'zim. Ta'zim itu ditandai, ta'zim itu mengagungkan sesuatu yang sangat besar. Dengan cara apa? Intinya, cirinya adalah dengan ma'rifatu jalali azza wa jalla. Kita memahami bahwa kita sedang menghadapi
Allah yang Maha Agung. Di sisi lain kita menyadari tentang ma'rifatu haqaratin nafs. Mengetahui tentang rendahnya, hinanya, penuh dosanya seorang hamba ini. Itu saat wukuf, saat berdiri. Jadi dimulai dari sana para Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian munculkan haibah dan khauf. Haibah itu merasakan kita sedang menghadapi zat Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan haibah. Haibah itu kehebatan. Dan kita ajri khauf, takut pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kalau dalam tazkiyatun nafs ada mengkondisikan sebelum kita langsung Allahu Akbar takbir. Tapi langsung kalau bagaimana datang Allahu Akbar takbir sah insya Allah menurut fikihnya punya. Kalau kita sholat tidak khusyuk sah. Allah beres saja para sesuai sah insya Allah ya, sah insya Allah. Jadi berdasarkan fikih sah. Tetapi kalau kita melihat dari yang diinginkan itu si sholatnya ketika tidak berpengaruh kepada dirinya, maka tidak ada sholat baginya, dalam artian yang nilainya gitu ya, pengaruhnya itu tidak ada. Kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tentang waqimus shalah. Hendaklah kalian mendirikan salat. Jadi memang qoma itu menjadi pokok yang pertama, selain memang nanti ada di ruku dan sujudnya. Nah, kenapa disebut aqimus shalah? Tadi diantaranya adalah kita sedang berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, selain memang menunaikan segala sesuatu yang termasuk menegakkan sholat, melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sebentar ini. Panjang, jadi saya ingin diringkas saja supaya tidak terlalu lama. Kemudian kita memahami terkait dengan memahami dari gerakan-gerakan dari sholat ini. Mulai dari takbiratul ihram. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Sebelumnya ada niat yang bersama dengan takbiratul ihram, bahwa kita melaksanakan ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hawa nafsu, bahwa kita betul-betul menghilangkan segala sesuatu yang sifatnya syahwat dalam diri kita. Kemudian dengan takbir itu menggambarkan tentang kita melepaskan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, maka disunahkan untuk mengangkat tangan. Bab mengangkatnya silakan sesuai dengan pemahaman yang sudah didapatkan, mau di sini ya, mau bab mengangkatnya itu tergantung karena itu bab fikih. Tetapi saat itu kita sedang berhadapan dengan Allah dan kita melepaskan segala sesuatu selain dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalimat Allahu Akbar saat itu sudah melepaskan segala sesuatu yang besar selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi tos Allahu Akbar mah ulah aya anu lebih fokus selain Allahu Akbar. Jadi pamit tos Allahu Akbar sadaya terlihat teu acan Allahu Akbar dalam artian ya tidak yang diinginkan. Kadang kan kita ya pas Allahu Akbar Allahu Akbar aya istilah naon guyon. Jadi Allahu bukan akbar, jadi brai segalana gitu. Kelihatan semuanya. Kalau ada yang ketinggalan, ada yang lupa, pas Allahu Akbar, oh ya di dia. Dan itu tidak termasuk saya juga pas Allahu Akbar. Dalam itu kondisi yang harus kita kembali lagi hadirkan hati bahwa kita sedang melaksanakan sholat di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Nah di sini ketika kita mengucapkan Allahu Akbar tatluquha mudawwiyah rafi'an yadaika litalqab bidunya wa ma fiha waru'adz dhahrik, untuk menyingkirkan semuanya saat itu dari urusan-urusan dunia. Harusnya begitu Pak ya, harusnya. Itulah sholat khusyuk. Jadi kalau kita Allahu Akbar kemudian kebayang segala sesuatunya, kita belum takbir sebenarnya, belum khusyuk. Ini sejak takbir saja harus melepaskan dari urusan dunia, urusan anak, urusan pribadi, urusan yang lainnya semua, urusan usaha harus dihilangkan. Allahu Akbar. Kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilanjutkan dengan iftitah. Walai wajjahtu wajhiya. Ini sudah jelas. Makanya Imam Al-Ghazali memaparkan untuk bisa khusyuk salat harus tafahum, pahami apa yang dibaca itu. Wajjahtu wajhiya atau Allahumma ba'id baini wa baina khotoya. Saat itu ya Allah, jauhkanlah aku dengan dosa-dosaku. Jadi sebelum menghadap pada Allah, sebelum membaca yang lainnya, setelah takbir, setelah menghilangkan seluruh urusan selain urusan menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia tawajjuh pada Allah, menghadapkan diri pada Allah. Wajjahtu wajhiya lillazi atau Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama bata. Maka dengan ini saja seorang sudah merasakan ada keinginan yang besar bahwa aslinya dia itu banyak dosa dan memohon pada Allah, ya Allah jauhkanlah dosaku dengan diriku sebagaimana engkau menjauhkan antara masyrik dengan maghrib misalnya. Nah ini akan dengan memahami, ketika memahami bacaan ini akan menghantarkan kepada kekhusyuan. Kemudian berikutnya baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini menyadarkan bahwa saat kita sedang membaca dalam sholat-sholat ini, setan selalu hadir menggoda agar kita tidak khusyuk dalam sholat. Maka a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu, aku berlindung. A'udzu maknanya altaji'u wa a'tasimu wa ta'assadu wa a'tasimu. A'udzu artinya ya Allah, aku mohon diselamatkan dari godaan-godaan setan. Ya Allah, aku berlindung padamu dari godaan-godaan setan. Ya Allah, aku berpegang teguh bersandarkan diri padamu. Itu kalau kita bahas tafsir, bahwa saat a'udzubillah itu betul-betul pemasrahan, mohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau baca Al-Fatihah nggak akan cukup ininya, Masya Allah waktunya. Kemudian ketika baca Al-Fatihah direnungkan, Masya Allah. Dan yang paling pokok dari sholat, salah satu rukunnya adalah baca Al-Fatihah. Kenapa? Itulah dialog dia seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, katakanlah, kalau kita khusyuk 100% dari mulai takbir dan salam, kayaknya jarang-jarang dan Masya Allah la haula wala quwata, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling tidak Al-Fatihah ini khusyuk gitu. Paling tidak di Al-Fatihah ini khusyuk. Kalau yang lainnya belum khusyuk. Saya ulang sekali lagi dari yang awal. Jadi orang itu saat sholat ada yang khusyuknya 100%, mudah-mudahan. Ada yang 75 sampai 10%. Nah maka paling tidak ayat 10% gitu. Ada gitu ya. Apakah saat rukuknya merasakan sedang merendahkan diri di hadapan Allah, termasuk saat sujudnya semakin rendah di hadapan Allah, kemudian saat duduk di antara dua sujudnya, itu harus ada kehadiran. Dan paling bagus ketika menghadirkan dalam surah Al-Fatihahnya. Hadirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini bahasan tafsirnya harus tersendiri kayaknya ya. Bahasan tafsir Al-Fatihah. Kita ringkasnya ketika baca Bismillahirrahmanirrahim menghadirkan niat yang ikhlas karena Allah. Kita menghadirkan mohon pertolongan pada Allah dan menghadirkan bahwa Allah pemilik rahmah yang luar biasa. Allah yang masih nikmat, kenikmatan yang sangat luar biasa. Jadi pas
kita baca Bismillahirrahmanirrahim, nikmat yang paling terdekat kita bisa nikmat melakukan sholat ibadah pada Allah. Ini nikmat yang luar biasa. Maka saat itu hadirkan rahmah Allah banyak. Dari sekian banyak rahmah silakan hadirkan salah satunya. Maka kita akan merasakan betapa nikmat itu luar biasa. Karena ini nikmat yang begitu besar, kemudian kita ucapkan pujian padanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini ungkapan rasa syukur yang penuh sadar bahwa Allah sudah memberikan Rahman Rahim, memberikan rahmanya pada kita, maka kita memuji dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Kita diulangi lagi kalimat Ar-Rahmanir Rahim, menunjukkan rahmatnya itu meliputi segala sesuatu. Meliputi segala sesuatu. Tidak ada pun dalam diri kita dan sekitar kita, melainkan semua itu adalah rahmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat sholat yang terus kita ulang-ulang ini, orang semakin penuh syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa nikmat itu tidak henti-hentinya diberikan padanya. Kemudian Maliki Yaumiddin. Nah, saat ini munculkan rasa takut pada Allah bahwa nikmat yang diberikan oleh Allah sekecil apapun akan ditanya oleh Allah pada saat Maliki Yaumiddin, raja pada hari kebangkitan, pembalasan. Jadi para bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita kan sedang wukuf di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat, dan saat ini Maliki Yaumiddin, raja pemilik pada hari pembalasan. Membalas apa? Seluruh nikmat yang diberikan kepada kita akan ditanya. Kalau kita syukur, maka insya Allah dibalas dengan pahala yang luar biasa, ditambah oleh Allah diberikan surga. Tapi kalau kita kufur nikmat, maka kita akan ditanya, dan nikmat ini akan menjadi nikmah, akan menjadi bencana. Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian pada hari ini kalian akan ditanya tentang nikmat. Maka misalnya ketika kita pas Maliki Yaumiddin sadar bahwa Allah memberikan nikmat harta pada kita, sementara harta ini, nah ini kalau bayangan begini bukan kalamun itu membayar. Jadi khusyuk itu betul hadir hatinya, sebagaimana kemarin kita sedang bahas tentang tadabbur bil Quran, hadir bahwa ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggota tubuh Maliki Yaumiddin saat itu penuh rasa takut, merasa hina dan merasa dosa di hadapan Malik yang sangat luar biasa, akan menanyakan seluruh semua nikmat yang diberikan kepada kita. Maka saat itu kita memohon padanya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu rangkaiannya. Ya Allah, hanya kepadamu kami menghambakan diri. Inilah hambamu yang hina. Inilah hambamu yang penuh dengan salah. Kami menghambakan diri padamu ya Rabb. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Pertolongan dari apa? Pertolongan urusan dunia dan akhirat. Terlebih urusan akhirat, agar minta diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih khusus lagi mohon pertolongan kepada Allah agar kita menjadi orang yang sabat, kokoh di dalam agama kita, tidak keluar dari agama ini, tidak ingkar, tidak kufur, tidak maksiat, tidak melakukan dosa. Maka mohon pada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tetapkanlah hidayahmu pada kami, tetapkanlah di dalam jalanmu sampai akhir hayat kami, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, saat ini saja ketika kita menghadirkan hati, menghantarkan kita bahwa berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saat itu kita memasrahkan pada Allah dan mohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu saat sholat hadir hatinya, khususnya begitu. Tapi kalau kita sholatnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, hanya lidah saja, itu hilang khusyuknya. Sholatnya sah. Salatnya sah, tetapi tidak efek membuat lebih besar lagi untuk pensucian jiwa. Jadi Masya Allah para bapak ibu yang dimuliakan Allah, ini kita dibahas bukan berarti ketika sholat yang biasa kita lakukan tidak berpengaruh. Insya Allah berpengaruh. Sebagaimana
Saya sampaikan di bulan yang lalu, ketika baca Quran ya baca Quran saja. Misalnya hanya baca saja, insya Allah ada pahalanya. Tapi kita menginginkan bagaimana ini sholat berpengaruh lebih baik lagi pada diri kita. Intinya ketika kita sudah beres Al-Fatihah, bahkan kita renungkan tadabbur Al-Quran, kemudian kita melakukan ruku', itu sedang merendahkan diri di hadapan Allah. Merendahkan diri di hadapan Allah. Kemudian baca Subhana Rabbiyal Azim. Merendahkan diri dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ruku itu. Setelah itu kita bangun, orang yang ruku, orang yang merendah, maka akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang merendah akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pujilah Allah. Sami'allahu liman hamidah. Itu ada kondisi yang harus hadir seperti itu. Jadi saat ruku itu sedang merendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita sujud untuk lebih rendah lagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena khawatir juga ketika kita diberikan nikmat yang banyak, itu akan memberikan malapetaka. Kemudian kita sujud di hadapan Allah untuk lebih rendah lagi sampai kita menyamakan antara kepala kita dengan kaki kita. Kita tidak ada apa-apanya. Kemudian setelah sujud kita agungkan, tinggikan Allah Subhana Rabbiyal A'la atau doa yang lainnya. Kemudian duduk di antara dua sujud. Saat duduk di antara dua sujud itu posisikan kita dalam keadaan lunglai, dalam keadaan lemah. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wadini wa'afini wa'fu anni. Bahwa kita betul-betul hamba yang penuh dosa, betul hamba-hamba yang penuh kekurangan, penuh perluan rizki dari Allah, perlu diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saat duduk di antara dua sujud itu, kondisi sedang al-ajz, kondisi yang lemas sekali bahwa kita tidak ada apa-apanya. Kemudian sujud berikutnya sebagai bentuk penymasrahan yang total pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu singkatnya kurang lebih begitu. Inti dari semuanya, mudah-mudahan ketika kita sholat betul-betul bisa menghadirkan hati. Dan dari sekian banyak sholat yang kita lakukan, ada 1-2 kali syukur-syukur setiap saat kita merasakan bahwa kita sedang menghadap pada Allah yang agung, merasakan kehinaan, dan tandanya adalah kita dum'atul ain wa ada tetesan air mata saat sholat, ada getar jiwa kita saat sholat, ada penuh rasa takut pada sholat. Nah ketika itu ada, insya Allah sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Tapi intinya ada di sana, mudah-mudahan Allah memberikan rizki kepada kita, insya Allah menjadi orang yang qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Baik para bapak ibu yang dimuliakan Allah, kita tutup saja pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.